Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, anak-anak lokal DPGMI 2018 dimanapun berada. Kita akan melanjutkan sedikit pembahasan yang tersisa tentang metode penelitian kuantitatif yang kemarin pembahasan di video 22 yaitu tentang teknik pengumpulan datanya. Sudah Ibu jelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi kualitas penelitian kita, yaitu kualitas daripada instrumen penelitian dan juga kualitas daripada pengumpulan datanya. Nah, kemudian berbicara mengenai pengumpulan data kemarin, dapat dilakukan dalam berbagai setting. Settingnya itu tempatnya, kemudian berbagai sumber dan juga berbagai cara. Nah, berkenaan dengan pengumpulan data berdasarkan teknik atau caranya, kemarin sudah Ibu sebutkan ada interview atau wawancara, kemudian ada dengan kuesioner atau angket, serta pengamatan atau observasi seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba bahas satu-satu yang kemarin belum sempat terbahaskan, dimulai daripada interview atau wawancara ya. Nanti warnanya dulu. Interview atau wawancara. Nah, berbicara tentang interview atau wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Nah, selain itu, interview atau wawancara juga dilakukan untuk memperkuat daripada data-data yang diperoleh selama penelitian. Juga bisa dilakukan seperti itu, memperkuat atau memperdalam mengenai data-data yang telah didapatkan di dalam penelitian. Nah, wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur ya. Interview atau wawancara ini dapat dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Maksudnya terstruktur itu seperti apa, Bu? Nah, kalau wawancara terstruktur itu kita sebagai pewawancara sudah memiliki transkrip konsep atau draft daripada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan seperti itu. Sudah mandi. Oke. Duduk saya. Duduk lagi. Sebentar ya anak-anak ya. Ya bisa kali tukang. Kita lanjutkan tadi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, untuk wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila kita sebagai peneliti telah memiliki indikator-indikator yang harus diketahui seperti itu. Atau biasanya kalau sederhananya terstruktur ini dapat digambarkan bahwa peneliti telah mempunyai indikator-indikator yang ingin ditanyakan. Indikator-indikator yang ingin ditanyakan. Atau sudah memiliki konsep pertanyaan. Konsep pertanyaan itu untuk yang terstruktur. Dalam melakukan wawancara, baik itu nanti wawancara terstruktur ataupun tidak terstruktur, maka peneliti harus membawa alat bantu, seperti kalau zaman dulu kan ada tape recorder, kemudian juga bisa membawa berbagai macam bahan lain yang bisa membantu di dalam pelaksanaan wawancara, misalnya bisa membawa brosur kah atau membawa gambar kah untuk memudahkan menjelaskan isi dari pertanyaan-pertanyaan di dalam wawancara. Kalau zaman sekarang kan berarti membawa handphone untuk merekam
proses wawancara yang berlangsung atau merekam jawaban daripada wawancara yang dilakukan seperti itu. Juga bisa dengan handphonenya untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara yang dilaksanakan. Itu berkenaan dengan wawancara terstruktur. Jadi kalau wawancara terstruktur ketika satu pertanyaan telah selesai dijawab, maka dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dan seterusnya. Itu untuk yang pertanyaan yang wawancara yang terstruktur. Kita cuma membutuhkan jawaban-jawaban atas indikator-indikator yang telah kita buat. Nah, kalau yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara tidak terstruktur ini, wawancara yang bebas, di mana kita sebagai peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Kalau tadi terstruktur ini, kita sudah memiliki pedoman wawancara, indikator-indikator yang ingin ditanyakan, konsep pertanyaan. Nah, kalau tidak terstruktur ini, konsep wawancaranya, konsep pertanyaannya tidak disediakan seperti itu ya. Tidak tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Nah, pedoman wawancara yang digunakan biasanya untuk yang kegiatan wawancara tidak terstruktur, yang tidak terstruktur ini hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ingin ditanyakan. Ya. Di sini hanya memiliki garis-garis besar. Hanya memiliki garis-garis besar yang ingin ditanyakan. Nah, wawancara tidak terstruktur ini juga disebut dengan wawancara terbuka dan sering digunakan sebagai dan sering digunakan di dalam penelitian pendahuluan, biasanya seperti itu. Atau untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Jadi kita bisa bertanya secara bebas, namun sesuai dengan garis-garis besar yang ingin ditanyakan, seperti itu untuk wawancara yang tidak terstruktur. Nah, dalam wawancara tidak terstruktur, kita sebagai peneliti biasanya belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, namun kita sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai konsep dasar yang ingin didapatkan, walaupun kita belum tahu secara pasti data apa nanti akan diperoleh daripada respondennya kita. Nah, kemudian wawancara yang baik itu anak-anak adalah wawancara yang dilakukan face to face atau saling bertemu lah ya, seperti itu, saling bertemu, saling bertatap muka, dibandingkan dengan wawancara misalnya via telepon atau misalnya via voice note, WA misalnya gitu kan, kirim pertanyaan terus temannya jawab, itu tidak terlalu bagus seperti itu ya. Karena yang diharapkan itu adalah saling tatap muka untuk memudahkan memahami situasi dan juga kondisi daripada orang yang kita wawancara seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena seperti ini, pada saat misalnya orang yang kita wawancara sedang sibuk bekerja, sedang mempunyai masalah berat, sedang tidak enak badan, sedang marah dan hatinya tidak dalam keadaan bagus, misalnya kalau kita paksakan wawancara, maka data yang kita peroleh pun tidak akan valid dan akurat. Jadi respondennya akan menjawab sekenanya saja, seperti itu ya, sekedar menuntaskan agar tidak lagi diwawancara. Nah, jadi untuk mewawancara perlu perlu anak-anak ibu mengatur jadwal dengan sebaik mungkin, mengatur kesepakatan kapan bisa wawancara, di hari apa, kemudian diperkirakan durasi waktunya seberapa lama. Kemudian kalau ternyata wawancaranya terstruktur, bisa terlebih dahulu responden atau calon yang akan kita wawancara diberikan gambarannya agar dia juga memiliki gambaran jawaban yang akan diberikan, seperti itu. Kemudian biasanya pula data yang diperoleh dari hasil wawancara sering bias. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini sering bias.
kenapa sering bias? Bias itu sendiri adalah menyimpang dari yang seharusnya gitu kan. Ada penyimpangan-penyimpangan sehingga kadang dapat dinyatakan data yang diperoleh tersebut uh, tidak objektif atau biasa disebut subjektif dan tidak akurat. Nah, bias ini biasanya terjadi ya seperti Ibu sampaikan tadi bergantung kepada situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung. Bagaimana mood dari orang yang diwawancara, bisa juga mood daripada pewawancara seperti itu ya. Kemudian pewawancara yang tidak dalam posisi netral, misalnya ada maksud tertentu nih, kita sebagai peneliti kadang biasa dalam menyampaikan wawancaranya atau menyatakan wawancaranya terkesan menggiring opini daripada yang diwawancara. Maka harapannya ketika melakukan wawancara, lakukanlah wawancara dalam keadaan di mana penelitinya memiliki posisi dan pendapat yang netral, seperti itu. Sehingga tidak menggiring opini daripada orang yang diwawancara. Contohnya ya, kayak kemarin misalnya pengaruh penerapan strategi self-regulated learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas rendah di SDIT Ukhuwah. Nah, kemudian kita sebagai peneliti ingin bertanya kepada gurunya, misalnya ingin bertanya kepada guru kelas rendah mengenai pendapat mereka tentang strategi self-regulated learning. Kita sebagai peneliti misalnya memiliki pengetahuan, memiliki wawasan bahwa self-regulated learning ini bagus untuk meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Namun diusahakan di dalam wawancara yang dilakukan kita jangan menggiring jangan menggiring responden kita untuk menyetujui pendapat kita. Jadi tugasnya kita wawancara adalah kita ingin mengulas nih bagaimana pendapat guru, bagaimana pengetahuan guru tentang self-regulated learning tersebut. Agar nantinya misalnya dapat disimpulkan bahwa memang selama ini guru juga berpendapat bahwa self-regulated learning ini mampu menumbuhkan atau mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa, namun guru masih memiliki keterbatasan kemampuan di dalam melaksanakan self-regulated learning tersebut, misalnya bisa seperti itu. Nah, berkenaan dengan wawancara ini, pengalaman seminar proposal beberapa waktu yang lalu juga, kan Ibu di beberapa video sebelumnya sempat menyebutkan bahwa ada seminar proposal dari kakak tingkatnya yang akhirnya awalnya dia mendesain penelitiannya kualitatif berdasarkan hasil seminar proposal, akhirnya disepakati menjadi penelitian kuantitatif. Hal itu kenapa? Salah satunya adalah terlihat di latar belakang proposal skripsinya. Dia menyatakan bahwa melakukan wawancara terhadap guru kelas, yang mana nanti kelas tersebut akan dia pakai di dalam penelitian, seperti itu ya. Nah, ternyata isi dari hasil wawancaranya terlihat bahwa si calon peneliti ini terkesan memaksa guru kelas tersebut untuk menyetujui bahwa apa yang dia ingin angkat tersebut memang sesuatu yang susah untuk dilaksanakan. Padahal pada faktanya pun guru yang bersangkutan hanya pernah mencoba satu kali, mencoba bukan melaksanakan. Nah, jadi hindari hal-hal yang seperti itu ya. Itu terkait interview atau wawancara. Di wawancara tidak terstruktur ini, peneliti bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden atau orang yang diwawancara. Sedangkan di terstruktur ini, biasanya kita tidak dapat mengembangkan pertanyaan. Jadi kalau di terstruktur kita sudah punya pertanyaan A, bla 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 bla, B, bla bla bla. Jadi ketika responden selesai menjawab pertanyaan A, lanjutkan menjawab pertanyaan B. Kalau di tidak terstruktur, kita mempunyai poin-poin yang ingin ditanyakan. Misalnya, bagaimana pendapat guru tentang strategi self-regulated learning? Misalnya gurunya menyatakan bahwa strategi self-regulated learning ini adalah strategi yang bagus untuk membantu siswa mengatur dirinya agar nanti bisa atau mampu di dalam memecahkan permasalahan matematika, misalnya seperti itu. Kemudian sebelum masuk ke pertanyaan kedua, penanya atau pewawancara bisa menanyakan lebih lanjut, mengapa Ibu berpendapat demikian? Atau mengapa Bapak berpendapat demikian bahwa self-regulated learning ini dapat membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa? Baru nanti pewawancara menjelaskan lagi. Baru kalau dirasa datanya sudah cukup, baru masuk ke pertanyaan kedua. Itu untuk yang tidak terstruktur ya.
Jadi ada terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, pada saat Ibu menempuh pendidikan DS1, pembimbing Ibu ada menyebutkan lagi salah satu jenis daripada interview atau wawancara selain terstruktur dan tidak terstruktur, ada juga semi terstruktur, kata beliau seperti itu ya. Jadi antara terstruktur dan tidak terstruktur. Artinya, Ibu saat itu sebagai peneliti telah memiliki indikator-indikator yang ingin ditanyakan, sudah memiliki rumusan-rumusan pertanyaan, namun pertanyaan Ibu menjadi pertanyaan terbuka. Seperti itu setelah campuran antara terstruktur dan tidak terstruktur. Ketika responden Ibu sudah menjawab pertanyaan A, kemudian Ibu rasa atau Ibu ingin menggali lebih dalam, maka Ibu beri pertanyaan-pertanyaan lagi sebelum sampai ke pertanyaan yang kedua. Seperti itu. Tapi kalau secara teorinya, ada dua saja anak-anak Ibu, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Nanti bagi yang membuat proposal skripsi, baik itu kuantitatif, kualitatif, mixed method, ataupun R&D, yang ada atau yang membutuhkan teknik pengumpulan data berupa interview atau wawancara, perlu dijelaskan interview atau wawancara yang digunakannya menggunakan teknik desain terstruktur ataukah tidak terstruktur. Baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, maka di lampiran daripada proposal skripsi harus dilampirkan, kalau terstruktur berarti harus dilampirkan daftar pertanyaannya, kalau tidak terstruktur berarti dilampirkan ide-ide atau garis besar yang ingin ditanyakan. Itu terkait wawancara. Kita lanjutkan tentang kuesioner atau angket yang kedua ya. Yang kedua tentang kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket. Nah, terkait kuesioner atau angket, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kalau wawancara biasanya ditanyakan secara lisan. Nah, kalau kuesioner atau angket ini pertanyaannya pertanyaan ataupun pernyataan kita tuliskan ke dalam bentuk file ataupun cetak seperti itu ya, kemudian diserahkan kepada responden untuk dijawab. Nah, di dalam kuesioner atau angket ini ada skala-skala penilaian seperti yang kita jelaskan sebelumnya, baik nanti menggunakan skala Likert ataupun skala Goodman ataupun menggunakan ratio scale ataupun menggunakan semantik diferensial. Nanti terserah kepada peneliti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian kuesioner ini dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Sebagai teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Ya, sebagai pengumpulan data yang efektif dan efisien. Kenapa? Karena efektif dan efisien ini dapat terjadi ketika memang kita sebagai peneliti sudah mengetahui variabel-variabel apa yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden seperti itu ya. Kalau di kuesioner ini hampir nampak mengarahkannya seperti itu karena sudah ada jawaban-jawaban yang disediakan, kemudian ada pilihan-pilihan skalanya seperti itu ya. Nah, kemudian kuesioner ini juga cocok digunakan. Nah, tadi kan efektif dan efisien ketika si peneliti telah mengetahui apa yang ingin didapatkan daripada responden seperti itu. Dan biasanya di kuesioner pun kita mudah mengarahkan responden kita mengenai jawaban yang kita inginkan seperti itu untuk kuesioner. Kemudian kelebihan penggunaan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket ini adalah ketika jumlah responden kita cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas, cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas, ya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Nah, dapat diberikan kepada responden secara langsung, yaitu misalnya kita print-kan, kita cetak, kemudian kita serahkan kepada responden, atau misalnya kalau zaman sekarang ini bisa kita kirimkan melalui
Google Form misalnya seperti itu ya, yang survei-survei yang pernah Ibu lakukan kepada kalian, itu salah satu bentuk kuesioner ya, bentuk kuesioner atau angket. Pernyataan di dalam kuesioner atau angket bisa berupa pernyataan terbuka atau pernyataan tertutup ya. Di dalam kuesioner atau angket ini bisa pernyataan terbuka, bisa juga pernyataan tertutup. Terbuka ini adalah ketika kita meminta respondennya memberikan jawaban biasanya dalam bentuk uraian. Kalau tertutup, biasanya di sini ada pilihan-pilihan jawaban yang diberikan. Misalnya seperti 5, 4, 3, 2, 1, atau misalnya sangat cantik, cantik, tidak cantik. Nah, seperti itu. Kalau terbuka biasanya lebih diminta kepada menarasikan, seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam penyebaran angket, hendaknya kita sebagai peneliti memberikan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi yang baik antara responden dan juga peneliti, agar nanti data yang didapatkan itu dapat dengan cepat kita dapatkan serta memperoleh data yang objektif, seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam penulisan angket, anak-anak Ibu ada beberapa prinsip yang harus ada beberapa prinsip ya yang harus diperhatikan seperti itu. Ada beberapa prinsip, yaitu prinsip yaitu prinsip penulisan, kemudian pengukuran dan penampilan fisik. Ada tiga prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan angket atau kuesioner, yaitu yang pertama adalah prinsip penulisan, kemudian yang kedua adalah prinsip pengukuran, dan yang ketiga adalah prinsip penampilan fisik. Prinsip penampilan fisik ya. Nah, berbicara tentang prinsip penulisan angket, ada beberapa faktor yang menyertainya, yaitu isi dan tujuan pertanyaan ataupun pernyataan, kemudian bahasa yang digunakan harus diperhatikan, kemudian tipe dan bentuk pertanyaan, tadi seperti yang Ibu sampaikan, apakah terbuka ataupun tertutup, kemudian juga pertanyaannya tidak mendua atau kadang ada beberapa ya, Ibu juga beberapa kali pernah melakukan seperti itu karena tidak cermat. Kita sudah menanyakan satu pernyataan atau pertanyaan gitu kan, kemudian di poin yang lain kita menanyakan atau menyatakan hal yang serupa tetapi dalam konteks atau bahasa yang berbeda. Itu sebaiknya dihindari hal-hal yang seperti itu. Jadi di dalam prinsip penulisan angket ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama berkenaan dengan isi dan tujuan pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang digunakan harus bahasa yang komunikatif dan jelas, tidak ambigu atau banyak makna. Kemudian yang ketiga adalah tipe dan bentuk pertanyaan, apakah tadi terbuka atau tertutup. Kemudian pertanyaan jangan mendua. Nah, pertanyaan aja tidak dibolehkan mendua gitu ya. Apalagi dalam satu hubungan. Apa sih ya? Pertanyaan tidak boleh mendua. Oke. Selanjutnya, sebaiknya juga di dalam angket
jangan berkenaan dengan prinsip penulisannya, jangan menanyakan hal yang sudah terlampau lama, yang respondennya pun tidak bisa mengingat lagi jawaban yang semestinya, seperti itu ya. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang terlampau berat untuk yang di dalam prinsip penulisan kuesioner. Jangan pertanyaan atau pernyataan yang lampau atau lama. Baik. Nah, kemudian di dalam prinsip penyusunan kuesioner juga harapannya peneliti di dalam penulisannya tidak menggiring responden kita untuk memilih ke jawaban yang baik atau ke jawaban yang jelek. Walaupun sebenarnya apa ya, kalau Ibu bahasakan di awal tadi, kita bisa menggiring pemahaman daripada si responden kita, tetapi kita jangan menggiring ke arah jawaban yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, itu pernyataan atau pertanyaannya tidak menggiring ke jawaban yang baik saja ataupun ke yang jelek saja, seperti itu ya. Tetapi kalau menggiring ke pemahaman, itu diperbolehkan, misalnya dengan adanya narasi-narasi penjelasan terlebih dahulu daripada pertanyaannya, misalnya bisa seperti itu. Tetapi jangan menggiring ke arah jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Jangan menggiring jawaban ya. Jangan menggiring jawaban. Betul. Jangan menggiring jawaban. Kemudian panjang pernyataan ataupun panjang pertanyaan diperhatikan. Panjang pernyataan, pernyataan ataupun pertanyaan diperhatikan. Jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek, yang sedang-sedang saja, seperti itu. Kemudian urutan pertanyaan juga harus diperhatikan, mulai dari misalnya yang tingkat pertanyaan atau pernyataan yang sedang dulu, yang ringan-ringan dulu, baru yang ke sukar, misalnya seperti itu. Karena kalau yang sukar duluan, biasanya nanti cenderung responden kita akan bosan di dalam menjawabnya. Tadi yang terakhir daripada prinsip penulisan, urutan kesukaran pernyataan atau pertanyaan. Jadi berkenaan dengan prinsip dalam penyusunan angket atau kuesioner, ada beberapa faktor lagi yang harus diperhatikan. Prinsipnya ada 3, seperti yang Ibu sebutkan tadi anak-anak, ada prinsip penulisan, prinsip pengukuran, prinsip penampilan fisik. Nah, prinsip penulisan ini ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu berkenaan isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan. Isi dan tujuan pertanyaan tadi harus jelas, ya. Kemudian bahasa yang digunakan jangan ambigu. Kemudian juga bahasa yang digunakan harus jelas. Kemudian tipe dan bentuk pertanyaan tadi apakah terbuka atau tertutup. Kemudian pertanyaan tidak boleh apa ini ya, Ibu nulisnya apa itu? Pernyataan tidak boleh mendua, ya. Setelah pernyataan tidak boleh mendua, jangan menanyakan atau memberikan pernyataan untuk hal-hal yang sudah terlampau lama, misalnya 10 tahun yang lalu, 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, yang bahkan responden pun pada saat itu misalnya belum ada, ya, atau belum memahami. Kemudian jangan menggiring jawaban hanya kepada arah jawaban yang benar saja atau ke yang jelek saja. Kemudian panjang pernyataan atau pertanyaan juga harus diperhatikan. Jangan terlalu panjang atau jangan juga terlalu pendek. Kemudian untuk kesulitan pernyataan, untuk urutan kesulitan pernyataan atau pertanyaan juga harus dipertimbangkan. Jangan yang sulit dulu ditaruh di awal. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke prinsip pengukuran yang selanjutnya. Prinsip pengukuran yang kedua.
Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah tadi prinsip pengukuran, ya. Untuk yang prinsip pengukuran, nah, berkenaan dengan prinsip pengukuran, berkenaan dengan prinsip pengukuran, karena angket atau kuesioner yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengukur data-data penelitian, gitu kan, data-data yang diperoleh, maka hendaknya kuesioner atau angket yang dikembangkan ini sudah memenuhi syarat kevalidan dan reliabilitas. Berarti peneliti harus apa dulu terhadap kuesioner? Harus melakukan uji coba dulu, ya, atau pengukuran terhadap validitas dan reliabilitasnya. Nah, kemudian masalah validitas dan reliabilitas sepertinya beberapa di video yang lalu sudah Ibu jelaskan, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penampilan fisik dari angket. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip yang bisa kedengaran di sini, Kak. Kayaknya, Kak. Kemudian yang ketiga adalah penampilan fisik. Penampilan fisik daripada angketnya, apa namanya ya? Prinsip yang ketiga tadi, sebentar. Prinsip yang ketiga yang Ibu sebutkan tadi adalah, ya, prinsip penampilan fisik. Nah, berkenaan dengan prinsip penampilan fisik, hendaknya kuesioner atau angket yang kita bagikan kepada responden atau kepada responden kita, apa namanya ya, tampilannya harus bagus, harus diketik secara rapi. Kalau misalnya yang menggunakan Google Form, berarti latar daripada Google Form-nya bisa dipercantik gitu ya dengan adanya background. Kemudian header-nya juga ditambah, misalnya seperti itu. Jenis font-nya disesuaikan, baik yang ketik ataupun yang menggunakan link. Pokoknya yang berhubungan dengan penampilan fisik lah, agar responden kita tertarik, agar responden kita menjadi tertarik dalam membaca dan juga menjawab kuesionernya kita. Kuesionernya peneliti, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data yang ketiga. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah observasi, pengamatan, ataupun observasi. Pengamatan atau observasi. Ya. Kita lanjutkan ke teknik pengumpulan data yang ketiga, yaitu pengamatan atau observasi. Nah, berkenaan dengan pengamatan atau observasi ini, apa namanya ya, ada ciri yang spesifik dibandingkan dengan yang wawancara atau kuesioner. Kalau wawancara atau kuesioner itu berhubungan dengan komunikasi dengan orang, seperti itu ya. Nah, kalau pengamatan dan observasi ini tidak selalu tentang orang, tetapi bisa juga tentang apa yang ada di sekitar, tentang objek-objek yang ada di sekitar yang berhubungan dengan apa yang seharusnya ada di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti itu ya. Pengamatan atau observasi tidak selalu tentang orang. Tidak selalu tentang orang atau manusia, seperti itu ya. Manusia bisa juga ke objek-objek sekitar. Objek-objek sekitar yang berhubungan dengan
penelitian yang dilaksanakan seperti itu. Dengan penelitian yang dilaksanakan. Ya. Nah, ada berbagai jenis daripada observasi berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan datanya, ya. Ada berbagai jenis pelaksanaan observasi berdasarkan proses pengumpulan datanya, yaitu ada observasi berperan serta, ada observasi berperan serta, dan ada observasi non-partisipan. Non-partisipan. Kalau observasi berperan serta disebut juga dengan participant observation. Kalau observasi non-partisipan berarti observasi tidak berperan serta, seperti itu ya. Kalau observasi berperan serta ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dari orang ataupun sesuatu yang diamati sebagai sumber data dalam penelitiannya. Orang ya lebih dominannya kalau yang berperan serta. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan juga apa yang dirasakan oleh sumber data. Dan biasanya untuk observasi berperan serta ini banyak dilakukan oleh orang-orang atau peneliti yang desain penelitiannya mengangkat penelitian dengan pendekatan kualitatif, ya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin mengangkat tentang pengaruh latar belakang pendidikan orang tua terhadap kedisiplinan anak, gitu ya, kedisiplinan anak di dalam belajar, maka si peneliti tidak hanya mengumpulkan data-data berdasarkan data-data yang ada di sekolah, misalnya latar belakang pendidikan tentang identitas orang tua siswa, tetapi setelah misalnya pengkodingan data atau pengelompokan data, misalnya ada sekian yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, S1, S2, dan sebagainya, maka peneliti bisa melanjutkan ke tahapan observasi untuk mendapatkan penelitian yang lebih, data yang lebih mendalam. Bagaimana pola pelaksanaan pendisiplinan, pola pelaksanaan atau pola pengajaran kedisiplinan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya berkaitan dengan kedisiplinan belajar. Maka dapat dilakukan observasi berperan serta. Peneliti datang misalnya menginap selama 1-3 hari atau seminggu lah ya, untuk orang tua yang berlatar belakang SD, kemudian SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya untuk mengamati bagaimana keseharian mereka. Nah, makanya itulah yang sedikit memberatkan di dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ya. Kalau itu kualitatif, kalau di kuantitatif berarti disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah observasi non-partisipan. Yang kedua adalah observasi non-partisipan. Untuk yang observasi non-partisipan ini, apa namanya ya, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Kalau non-partisipan hanya sebagai pengamat saja, seperti itu. Contohnya, dan biasanya nih untuk observasi non-partisipan ini tidak melakukan pengumpulan data yang mendalam atau tidak sampai pada tingkat yang bermakna seperti itu ya, hanya sekedar melihat saja, tidak mencoba merasakan dan memahami dari sudut pandang orang atau sesuatu yang diamati tersebut. Contoh observasi non-partisipan ini bisa, contohnya itu misalnya kita sebagai peneliti mengamati bagaimana cara guru mengajar di kelas, gitu kan.
cuma hanya ingin mendapatkan data bagaimana cara guru menjalankan suatu model di kelas, misalnya gitu. Atau misalnya mengamati pelaksanaan olahraga di sekolah. Atau misalnya ada yang mengamati bagaimana cara suatu alat bekerja. Nah, itu untuk yang observasi non-partisipan. Tidak terlibat secara langsung, seperti itu ya, kalau yang non-partisipan. Dan cuma hanya di luaran saja. Pokoknya untuk yang kalau yang berperan serta itu sampai mendapatkan makna yang mendalam, makna yang jelas, yaitu nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan, ataupun yang tertulis. Kalau observasi non-partisipan hanya sekedar kita melihat, kita mencoba menafsirkan sendiri, tidak mencoba mendalami secara lebih lanjut. Itu yang non-partisipan. Nah, untuk yang non-partisipan sendiri, terbagi lagi menjadi observasi terstruktur dan juga observasi tidak terstruktur. Untuk yang partisipan, untuk observasi non-partisipan tadi ada terstruktur dan tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Untuk yang terstruktur, ya sama ya, seperti wawancara, yang terstruktur itu berarti kita memiliki rancangan yang jelas, ya. Gambaran yang jelas mengenai apa yang ingin kita amati, seperti itu ya. Sudah kita rincikan terlebih dahulu, kemudian juga di dalam observasi terstruktur. Kemana habisnya, Jar? Di dalam observasi terstruktur biasanya juga disertai dengan pedoman wawancara terstruktur ya. Kalau observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Yang penting ngamatin aja gitu ya. Ini untuk yang tidak terstruktur. Harapannya sih nanti kalau yang ada observasi sebaiknya terstruktur biar bisa jelas data-data yang didapatkan itu sesuai dan memang dibutuhkan di dalam penelitian. Jangan hanya sekedar Ibu enggak tahu ya kenapa selama ini di tempat kita itu banyak sekali observasi atau pengamatan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan penelitian yang diangkat. Misalnya observasi tentang apa ya, kondisi bangunan sekolah misalnya seperti itu. Atau ada yang mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya sekolah. Ya daripada menuhin skripsinya, kalau dirasa itu tidak penting, sebaiknya tidak usah dibuat gitu kan, karena data yang disajikan di dalam suatu karya ilmiah adalah memang data-data yang utama serta menunjang di dalam penelitian yang dilaksanakan, seperti itu ya. Nah, itu untuk yang pengamatan atau observasi ya. Jadi tadi ada 3 teknik pengumpulan data, bisa dengan wawancara, kuesioner, ataupun pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini bisa juga pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di tempat yang kita teliti, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya pembahasan yang terakhir anak-anak tentang analisis, teknik analisis data ya. Yang terakhir dari video penelitian kuantitatif ini, metode penelitian kuantitatif, yaitu yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kalau di dalam penelitian kualitatif, kan analisis data dapat dilakukan baik sebelum terjun lapangan, selama di lapangan, ataupun setelah di lapangan analisisnya. Kalau teknik analisis data di dalam penelitian kuantitatif dilakukan setelah semua data terkumpul. Dilakukan setelah semua data terkumpul.
Dilakukan setelah semua data terkumpul dari seluruh responden atau sumber data lain yang berhubungan gitu kan ya. Ada beberapa kegiatan di dalam analisis data, yaitu mulai dari ada beberapa kegiatannya seperti mengumpulkan data berdasarkan variabel, mengumpulkan data berdasarkan variabel, kemudian berdasarkan variabel dan juga jenis responden. Kemudian yang kedua adalah mentabulasi data. Mentabulasi datanya berdasarkan variabel dari seluruh responden, berdasarkan variabel. Dari seluruh responden. Kemudian yang ketiga, menyajikan data. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Tiap variabel yang diteliti. Setelah menyajikan, kemudian juga ada perhitungan ya. Melakukan perhitungan data. Ini untuk menjawab perumusan masalah dan membuktikan hipotesis ya, dan membuktikan hipotesis. Jadi di dalam teknik analisis data ada beberapa hal yang dilakukan, mulai dari mengumpulkan data, nanti data yang diperoleh itu dikumpulkan berdasarkan variabel dan juga jenis responden, kemudian datanya ditabulasi berdasarkan variabel dari seluruh responden, setelah tadi dipisah-pisahkan, kemudian ditabulasi, setelah itu disajikan data tiap variabelnya, baru dilakukan perhitungan data untuk menjawab perumusan masalah dan juga untuk menguji atau membuktikan hipotesis. Nah, kemudian karena ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan metode kuantitatif, maka teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif tentunya menggunakan statistik ya. Teknik analisis data kuantitatif berarti menggunakan berarti menggunakan statistik. Nah, terdapat ada dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian kuantitatif, yaitu ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Ada deskriptif, ada inferensial. Ya, ada deskriptif dan inferensial. Nah, untuk inferensial nanti terbagi menjadi dua, ada parametris dan non-parametris. Non-parametris seperti itu ya. Nah, baik. Kita coba bahas dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi ya. Intinya tadi kalau statistik deskriptif itu menyajikan atau mendeskripsikan atau bisa juga disebut menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk mengeneralisasikan atau membuat kesimpulan yang berlaku umum. Nah, penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya atau biasanya sampel jenuh ya, populasi sekalian menjadi sampel secara penuh gitu ya, akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Jadi tadi statistik deskriptif ini digunakan untuk penelitian yang mana populasinya digunakan secara penuh di dalam penelitian atau kalau istilah sampelnya kalau nanti ada anak-anak ibu mendengar dari dosen lain biasanya disebut dengan sampel jenuh. Populasinya semuanya sekalian dijadikan sebagai sampel penelitian. Nah, analisisnya biasanya menggunakan statistik deskriptif. Tetapi apabila penelitiannya menggunakan populasi kemudian diambil samplingnya di dalam penelitian, maka analisisnya bisa menggunakan statistik deskriptif, bisa juga dengan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data daripada sampel gitu ya. Tadi ingat ya, statistik deskriptif ini bisa untuk yang penelitian dengan sampel jenuh atau juga yang ada sampling ada pengambilan samplingnya seperti itu ya. Nah, jadi statistik deskriptif digunakan oleh peneliti ketika hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel tersebut diambil seperti itu ya. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka nanti teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik inferensial. Jadi statistik deskriptifnya ini tadi hanya untuk menggambarkan secara umum, bukan secara umum sih, menggambarkan data yang diperoleh saja seperti itu ya. Nah, termasuk ke dalam statistik deskriptif adalah misalnya penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian bukan tabel ya, tabel. Kemudian kalau novel itu bukan novel cara bacanya, tapi novel ya. Jadi kok jadi ke bahasa Indonesia ya? Maksudnya kali aja ada yang aneh dengar, kok ibunya nyebutnya tabel sih? Ya memang nyebutnya tabel bukan tabel. Kemudian kalau novel itu bukan novel tapi novel ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan sedikit iklan lah tadi ya. Termasuk ke dalam statistik deskriptif ini adalah penyajian tabel, kemudian grafik, diagram, median, mean, modus, kemudian desil, persentil, penyebaran data, perhitungan rata-rata, standar deviasi, perhitungan persentase dan sebagainya itu masuk ke dalam statistik deskriptif ya untuk penyajian data-data yang seperti itu. Berarti kalau misalnya ada yang bertanya, berarti di dalam penelitian kami biasanya menggunakan statistik deskriptif dan inferensial dong, Bu? Iya, betul. Kalau kita analisis lebih lanjut, berarti di dalam penelitian menggunakan statistik dua-duanya, statistik deskriptif dan inferensial. Inferensialnya nanti dijelaskan parametris kah, apa non-parametris kah. Nah, di dalam proposal skripsinya atau nanti skripsinya yang menggunakan pendekatan kuantitatif juga dijelaskan statistik deskriptifnya dalam bentuk penyajian tabel-tabel hasil penelitian misalnya, atau ada hitungan persentase dan sebagainya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian berkenaan dengan masih dengan statistik deskriptif ya. Masih tentang statistik deskriptif. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi ya. Nah, hanya saja perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Jadi kalau untuk statistik deskriptif itu juga bisa ditentukan hubungannya seperti apa, kemudian juga dapat ditentukan hubungannya seperti apa, juga dapat ditentukan regresinya seperti apa, namun tidak ada uji signifikansi seperti itu ya, karena memang tidak untuk mengambil kesimpulan secara umum. Hanya saja amannya tadi kalau memang ingin ada pembahasan menggunakan statistik deskripsi, saran Ibu secara sederhananya digunakan saja untuk penyajian tabel, gambar, diagram, ataupun perhitungan persentase, rata-rata, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian statistik inferensial. Statistik inferensial ini, statistik inferensial. Statistik inferensial ini tadi kan terbagi menjadi dua, ada parametris, non-parametris. Nah, statistik inferensial ini digunakan jika kita ingin data yang diperoleh nanti data yang diperoleh nanti hasil analisisnya itu digeneralisasikan atau disimpulkan secara keseluruhan seperti itu ya, seperti yang di awal-awal disampaikan. Untuk statistik inferensial ini ada juga yang menyebutnya dengan statistik induktif, kemudian ada juga yang menyebutnya dengan statistik probabilitas atau statistik probabilitas. Ya, kita lanjutkan. Jadi tadi Ibu ulangi, statistik inferensial atau ada juga yang menyebutnya dengan statistik induktif atau statistik probabilitas itu terbagi menjadi dua. Ada statistik inferensial parametris dan non-parametris, yang mana statistik inferensial ini bertujuan hasil yang diperoleh daripada teknik statistik tersebut nantinya diberlakukan atau ditarik kesimpulan secara umum untuk keseluruhan populasi atau digeneralisasikan. Nah, statistik inferensial ini seperti di awal cocok digunakan bila sampelnya diambil dari populasi yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu biasanya dilakukan secara random atau acak, dominannya seperti itu. Atau pada saat di awal tadi dijelaskan yang ada penggunaan sampel lah ya di dalam penelitiannya. Kalau tadi sampelnya merupakan sampel jenuh, dominannya orang menggunakan statistik deskriptif saja. Nah, kenapa statistik inferensial ini juga disebut sebagai statistik probabilitas? Probability, kemungkinan ya, probability atau kemungkinan. Kenapa disebut seperti itu? Karena
Simpulan yang diberikan kepada populasi biasanya berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability atau bersifat kemungkinan. Jadi ada sekian persen pengecualiannya seperti itu ya. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase biasanya. Nah, bila misalnya peluang kesalahannya misalnya 5% ya. Peluang kesalahannya 5%, maka berarti ini taraf kepercayaannya adalah berarti adalah 95%. Kalau yang peluang kesalahannya 1%, berarti taraf kepercayaannya adalah 99%. Kepercayaan 99%, seperti itu ya. Nah, peluang kesalahan dan juga kepercayaan ini, peluang kesalahan dan juga taraf kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Disebut dengan taraf signifikansi, seperti itu ya. Nah, biasanya untuk pengujian taraf signifikansi dari hasil suatu analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, seperti itu ya. Ibu rasa berkenaan dengan signifikansi, kemudian peluang kesalahan, taraf kepercayaan, dan statistik inferensial secara lebih mendalam itu pasti anak-anak ibu sudah pelajari di mata kuliah statistika pendidikan. Semoga sudah didapatkan di sana ya. Nah, kemudian berkenaan dengan statistik inferensial parametris dan non parametris ya. Ini nanti silahkan diulangi ya, coba buka-buka ulang pembahasan di mata kuliah statistika pendidikannya. Statistika pendidikan. Diulangi ya, ini harus diulangi. Kita lanjut ke masalah bagian daripada statistika inferensial tadi, yaitu statistika parametris dan non parametris. Nah, statistika parametris penggunaan statistika parametris dan non parametris ini tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis ya. Parametris, non parametris, dua-duanya bergantung kepada asumsi dan jenis data, bergantung kepada asumsi dan jenis data ya. Dan jenis data yang akan dianalisis. Nah, statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Kalau parametris, ini kalau anak-anak ibu sering baca di skripsinya kakak-kakak tingkat yang kuantitatif, dia akan menyebutkan nanti di metodologi penelitiannya, di bab 3 di metode penelitian, teknik analisis data, bisa menggunakan statistika parametris dan non-parametris. Parametris ketika apa, non-parametris ketika apa, itu perlu disebutkan terlebih dahulu. Karena kita belum tahu nanti data yang kita dapatkan di dalam penelitian itu, apakah datanya berdistribusi normal dan homogen atau tidak. Jadi syaratnya parametris ini, data-data penelitiannya, data-data yang diperoleh normal dan homogen berdasarkan uji kenormalan dan homogenitasnya ya. Seperti itu. Kalau ternyata ada pengecualian dia tidak normal dan homogen, dia berarti kita menggunakan rumus-rumus daripada non parametris ya. Yang diperoleh tidak normal dan tidak homogen.
homogen seperti itu. Kemudian juga penggunaan kedua statistik ini baik parametris ataupun non parametris, ini juga bergantung kepada jenis data. Tadi kan bergantung kepada asumsi nih. Parametris itu banyak asumsi yang harus dipenuhi, terutama normalitas atau normalitas dan juga homogenitas. Normalitas dan homogenitas, sedangkan non-parametris itu tidak memenuhi banyak asumsi, tidak masalah seperti itu ya. Jadi ketika nanti data yang diperoleh saat uji kenormalan dan homogenitas ternyata dia tidak normal dan juga tidak homogen, maka anak-anak ibu dapat beralih rumus ke dalam statistik non-parametris seperti itu ya. Nah, selain itu tadi juga statistik parametris dan non-parametris juga bergantung kepada jenis data yang akan dianalisis seperti itu. Biasanya statistika parametris digunakan untuk data yang berupa interval atau rasio. Data interval dan rasio atau rasio. Sedangkan statistik non-parametris biasanya datanya berupa nominal dan ordinal. Nah, mengenai apa itu data interval, data rasio, data nominal dan ordinal, silahkan dibuka ulang buku atau catatan tentang perkuliahan statistika pendidikannya ya. Seperti itu. Baik, anak-anak ibu, ibu sarankan nanti silahkan membuka buku-buku metodologi penelitian, khususnya bagi anak-anak yang ingin melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Ada ringkasan kalau di bukunya Prof. Sugiono yang tentang metode kuantitatif dan kualitatif, itu ada ringkasan tabel tentang penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis daripada penelitian. Jadi, di tabelnya tersebut sudah disajikan macam datanya, baik nominal, ordinal, kemudian interval rasio, kemudian juga bentuk hipotesisnya ada yang deskriptif, ada komparatif, ada komparatif 2 sampel, kemudian ada komparatif lebih dari 2 sampel, kemudian ada asosiasi. Maka di bukunya Prof. Sugiono sudah dijelaskan tes-tes apa saja dari statistik yang harus digunakan seperti itu ya. Bahkan ada banyak nih dari bukunya beliau yang ibu pegang ini, ada berbagai macam uji yang digunakan tergantung sesuai dengan rumusan masalah dan juga hipotesis dalam penelitiannya kita. Seperti itu ya, anak-anaknya ibu. Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini tidak bisa tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Khususnya untuk yang penelitian kuantitatif ini sangat-sangat terhubung dengan pembahasan statistika pendidikan yang telah anak-anak ibu pelajari. Baik, anak-anak ibu semua, demikian pembahasan kita pada hari ini. Untuk pembahasan yang terakhir mengenai penelitian kuantitatif, bagian pengumpulan data dan juga teknik analisis data. Teknik analisis datanya ibu berikan gambaran secara umum karena dominannya atau lebih banyaknya dapat dilihat atau diulangi pembelajarannya pada mata kuliah statistika pendidikan yang telah anak-anak ibu terima ya, berkenaan dengan statistik deskriptif dan inferensial, baik itu parametris dan non parametris. Kemudian harapannya ibu, anak-anak juga bisa membuka kembali pembahasan di buku statistika pendidikan untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan data interval, data rasio, data nominal, data ordinal. Kemudian juga anak-anak ibu juga harus membuka buku metodologi penelitian untuk bisa memperhatikan uji statistik apa yang diperlukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, sesuai dengan rumusan masalah dan juga hipotesis yang telah anak-anak ibu susun di dalam
penelitian yang akan dilaksanakan. Kalau ternyata bingung atau malas di dalam membuka referensi, jelas nanti akan kesusahan dalam menentukan uji statistik yang sesuai, seperti itu. Kemudian bagi nanti yang membuat proposal skripsinya dengan pendekatan kuantitatif, saran Ibu untuk metode penelitiannya terkait dengan teknik analisis data, maka disebutkan untuk kedua-duanya, teknik statistika yang digunakan, baik statistika deskriptif maupun inferensial, kemudian juga disebutkan untuk yang inferensialnya parametris dan non-parametrisnya, seperti itu ya. Demikian pembahasan dari Ibu, terima kasih. Kemudian nanti pembahasan berkenaan dengan mixed method dan juga R&D akan Ibu sajikan dalam bentuk Ibu ralat, tidak akan Ibu sajikan dalam bentuk video penjelasan, karena ternyata memakan cukup waktu yang lumayan. Nanti akan Ibu berikan salinan dalam bentuk PDF berkenaan dengan materi-materi mixed method dan juga R&D. Untuk sementara, ada beberapa sajian dari mixed method dan R&D yang dapat dibaca secara mandiri oleh anak-anak Ibu. Ya, demikian dari Ibu. Terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu semuanya berasal atau bersumber dari Ibu, dan segala kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.